kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 bulan Muharram. Menurut kalender, nah itu insya Allah ya, tanggal 10 bulan Muharram jatuh pada hari Kamis. Malam Kamis ya, dari malam Kamis apabila sudah terbenam ya hari Rabu, kalau sudah terbenam matahari maka itu berarti sudah masuk tanggal 10 bulan Muharram. Kalau kata orang Jawa bulan Suro ya. Nah, tanggal 10-nya bahasa Arab, ya menurut bahasa Arab, nah itu hari Asyura atau Yauma Asyura. Bahasa kitanya tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ada keistimewaan apa sih tanggal 10 bulan Muharram? Banyak sekali ya. Jadi zaman dulu banyak umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 bulan Muharram, pada hari Asyura. Dan juga banyak umat-umat yang diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 bulan Muharram. Di antaranya Nabi Musa beserta kaumnya Allah selamatkan pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Fir'aun beserta bala tentaranya Allah tenggelamkan di Laut Merah itu pada hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Lalu apakah ada amalan spesial yang harus dikerjakan atau yang sangat dianjurkan oleh agama kita Islam pada hari Asyura? Nah, itu banyak sekali ya. Jadi banyak sekali amalan-amalan spesial yang harus dilaksanakan pada hari Asyura, sunnah muakkad hukumnya. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Apa diantaranya? Yaitu diantaranya sunnah muakkad berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "In kunta shaiman ba'da syahri Ramadan fasum li Muharramin. Fa innahu syahrullahi fihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin." Yang artinya, in kunta shaiman, jikalau kamu mau berpuasa setelah bulan Ramadan, maka puasalah pada bulan Muharram. Karena sesungguhnya bulan Muharram adalah bulan Allah, syahrullah. Di dalamnya ada hari yang Allah menerima tobat suatu kaum dan menerima tobat kaum yang lain. Nah, ya, jadi di dalam bulan Muharram itu ada satu hari yang pada hari itu Allah menerima tobat segolongan kaum. Di antaranya tobat Nabi Adam diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Kapal Nabi Nuh mendarat di Armenia atau di Irak, Gunung Judi pada tanggal 10 bulan Muharram. Tuh, berarti Masya Allah ya. Jadi yang paling istimewa hari-hari di bulan Muharram adalah tanggal 10. Dan kita dianjurkan memperbanyak puasa. Bukan hanya tanggal 10-nya. Bahkan lebih bagus dari hari pertama. Lebih bagus lagi dari bulan-bulan haram. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Satu bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Ya, jadi ada 4 bulan daripada 12
yang dimuliakan oleh Allah, yang sangat diistimewakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itulah bulan-bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradtumur rahata waqtal mauti minal aqsi wal khuruja ma'al imani wan najata minasyaitani fahtarimu hadhihi suhura kullaha bikasrati siyam wa nadami ala masarafa minal asam wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam." Yang artinya in aradtumur rahata waqtal mauti minal arsy. Jikalau kamu menginginkan keringanan ya, dari dahaga ketika sakaratul maut dan keluar beserta iman, artinya mati disertai iman, wa najata minasyaiton, dan selamat dari godaan setan, fatarimu hadis sura bikasrati siyam. Maka muliakanlah bulan-bulan ini, yakni bulan-bulan haram, salah satunya adalah bulan Muharram, bikasrati siyam, dengan memperbanyak puasa sunnah. Ya, Masya Allah. Yang kedua, wanadami ala masalafa minal asam. Perbanyak menyesal atas perbuatan-perbuatan di masa lalu yang mengandung dosa. Artinya banyak bertobat kepada Allah. Banyak beristighfar kepada Allah di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Muharram ini. Ya. Terus wadhkuru khaliqal anam, dan ingatlah kepada pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya di bulan-bulan haram ini, salah satunya bulan Muharram, harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus balasannya apa? Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Silahkan kamu masuk ke dalam surga Tuhanmu, surga Allah Subhanahu wa taala, bisalam, dengan selamat. Alhamdulillah. Tuh kan? Itu syaratnya berapa tuh kan? Yang pertama, perbanyak puasa sunnah. Yang kedua, banyak menyesal atas dosa-dosa di masa lalu, artinya banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak zikir, banyak mengingat Allah, banyak mengingat Tuhanmu. Masya Allah. Dengan zikir apa? Ya Abdul Zikri, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah. Nah itu ya terjemahannya. Nah, lebih bagus lagi tadabbur makna. Artinya di dalam hati kita memikirkan makna daripada kalimat la ilaha illallah. Lisan zikir, hati tadabbur makna. Hati merenungkan makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Itulah zikir yang paling afdal. Ya. Lisan kita zikir, hati kita pun ikut zikir. Ya, Masya Allah. Itu zikir yang paling afdal. Ranking kedua, zikir hati doang. Lisannya diam. Lisannya meneng baik, tapi hatinya selalu ingat Allah. Nah ini hebat juga nih ya. Yang kedua. Yang ketiga, zikir cuma lisan doang. Lisannya mah zikir, tapi hatinya mah kemana-mana. Ya. Lisannya mah sholat, Allahu Akbar kabiro, hatinya mah kemana-mana, ke pasar, ke hutang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini paling terakhir nilainya, ya paling kecil nilainya. Ya, kembali, yang paling afdal adalah lisan kita zikir, hati kita ingat kepada Allah. Apalagi tadabbur makna, merenungkan makna zikir yang kita baca. Lalu zikir apa lagi? Boleh-boleh saja zikir apa? Sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Ya, boleh memperbanyak hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh perbanyak doa Nabi Adam. Tuh, apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, atau Mas Salim malam Kamis nanti nih, perbanyak ya, minimal 100 itu kan. Doa Nabi Adam 100. Doa Nabi Yunus 100. Gimana doa Nabi Yunus? Hah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh, itu doa Nabi Yunus. Zikir Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Ya, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu kan, Masya Allah. Itulah zikir-zikir diantaranya ya, istighfar, astagfirullahaladzim, yang harus diperbanyak pada bulan-bulan haram ya, terutama sekali bulan Asyura ini atau bulan Muharram ya, bilusus tanggal 10 nanti, yaitu jatuh pada malam Kamis. Masya Allah. Adapun pahalanya, ini salah satu pahala puasa Asyura ya, puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih nih ya, bersumber dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Ditanya tentang pahalanya. Faqala yukafirus sanatal madiyah. Pahalanya adalah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi dosa kita setahun ke belakang, gitu kan? Dengan puasa 1 hari pada tanggal 10 bulan Muharram, nah itu selama setahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan catatan dosa kecil, bukan dosa besar. Nah, lalu bagaimana kalau dosa besar? Nah, dosa besar mah harus tobat. Dosa besar itu apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu dosa besar. Meninggalkan thalabul ilmi. Nah, ini sama dosa besar. Meninggalkan ibadah yang wajib. Itu dosa besar hukumnya. Berzina, mabuk-mabukan, berzudi, membunuh. Ya, itu semuanya adalah dosa besar. Korupsi, berbohong, ingkar janji, berkhianat, itu semuanya adalah dosa besar. Yang hilang, yang diampuni setahun ke belakang dengan wasilah puasa 1 hari pada tanggal 10 bulan Muharram, hanyalah dosa-dosa kecil. Seperti apa? Contohnya seperti melihat wanita yang bukan mahram. Itu dosa kecil. Ya. Masya Allah, itu kan? Atau menyentuh wanita bukan mahram, itu sama, termasuk dosa-dosa kecil, gitu kan? Culak, colek, tual, toel, tuh. Itu adalah dosa-dosa kecil. Nah, ini dengan puasa 1 hari selama setahun hilang semuanya. Alhamdulillah. Kan? Cuman sabda Nabi selanjutnya ya, kalau kita mau puasa tanggal 10 sebaiknya jangan hanya 1 hari. Sebab dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumut tasi'a wal asyira wala tusabihul bil yahudi." Ya, wala tusabihu bil yahudi. Yang artinya, puasalah kamu semuanya pada tanggal 9 bulan Muharram dan tanggal 10 bulan Muharram. Wala tusabihu bil yahudi, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga puasa soalnya ya, setiap bulan Muharram, setiap tanggal 10 bulan Muharram. Tuh, cuman mereka itu 1 hari.
Tanggal 10 doang. Ketika ditanya oleh Rasul, wahai bangsa Yahudi, kenapa kau puasa pada tanggal 10 bulan Muharram? Wah, kami mengikuti Musa. Karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Nah, ini pada tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya kami setiap tanggal 10 Muharram suka berpuasa. Ini mensyukuri sebagai tanda terima kasih kami kepada Allah karena bapak moyang kami ya, dan Nabi Musa termasuk bapak moyang kami semuanya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Lalu sabda Rasul, "Panahnu ahaku wa ola bi Musa minkum." Nah, maka kamilah yang lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kamu semua, wahai bangsa Yahudi. Nah, lalu Rasul setiap tanggal 10 bulan Muharram berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya supaya berpuasa setiap tanggal 10 bulan Muharram. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita mau puasa nih ya, sebaiknya memang puasa sunnah muakkad, kan? Dari tanggal 9, 10 sampai 11 3 hari. Itu afdal. Afdalnya dari awal bulan, sebulan penuh, nah itu lebih hebat lagi. Ya, atau dari mulai bulan Dzulqa'dah, dari mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nah itu Masya Allah lebih hebat lagi. Cuman ya karena kita Masya Allah masih orangnya masih malas ya, malas ibadah ya, malas puasa ya, baru-baru puasa ya pengennya makan melulu kita ya. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan lagi, itulah kita ya. Doyan makan kita mah. Kalau Rasul dulu makannya sedikit. Itu Rasul ya. Kalau kita umatnya dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, itu kita ya. Makanya minimal itu kan 3 hari puasa kita nih bulan Muharram. 9, 10, 11. Tuh. Waduh, masih gagak mampu. Ya udah 2 hari. 9 dan 10. Masih kagak mampu juga. Nah, udah 1 hari. Tanggal 10, tanggal 10. Masih kagak mampu juga. Masya Allah, udah ibadah yang lain. Kalau puasa memang malas, ya udah ibadah yang lain. Masih ada yang lainnya apa? Zikir. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, perbanyak membaca tasbih, perbanyak membaca Al-Qur'an atau ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti sholat sunnah. Masya Allah. Tuh kan? Dan ibadah apa lagi? Ibadah yang spesial, tuh kan? Pada hari Asyura. Jadi dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi bersumber dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura, wasa'allahu alaihi fi sanatihi kuliha." Barang siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya, kepada anak istrinya pada hari Asyura, pada tanggal 10 bulan Muharram, hari Kamis nanti, wasa'allahu alaihi bisanatihi kuliha, maka dia, orang tersebut, akan diberikan keluasan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala bisanatihi kuliha, dalam setahun ke depan. Masya Allah, luar biasa ya. Yang penting berikan keluasan nafkah kepada istri dan anak kita. Caranya bagaimana? Istri kita nih umpamanya biasanya dikasih sehari itu 50.000. Tingkatkan 2 kali lipat, 100.000 nanti hari Kamis ya. Biasa 50.000, nanti hari Kamis tanggal 10 bulan Muharram pada hari Asyura kasih 100.000. Atau 3 kali lipat ya, 4 kali lipat itu lebih bagus lagi. Nah, karena janji Rasul, barang siapa yang memberikan keluasan nafkah kepada istri dan anaknya, maka setahun ke depan akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan begitu pula kita ya, kepada anak kita. Uang jajan biasa 10.000 kasih 20.000. Biasa 20.000 kasih 40.000. Itu namanya memberikan keluasan nafkah kepada anak dan istri kita. Khususnya nih amalan spesial
yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Tuh hari Kamis ya, insya Allah hari Kamis besok nih yang punya keluasan rezeki tolong ya istrinya uang dapurnya ditingkatkan. Jangan 50 terus kalau biasa 50. Ya. Yang biasa 20 jangan 20 terus. Tingkatkan 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Begitu pula uang jajan anak kita. Ya, lebihkan pada tanggal 10 bulan Muharram hari Kamis. Insya Allah janji Rasul ya. Rizki kita nanti setahun ke depan akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan bahkan nih ulama zaman dahulu namanya Sufyan bin Uyainah. Qala bin Sufyan bin Uyainata jarabnal amala bihadal hadithi khamsina sanatan aw sittina sanatan pawajadnahu kadzalika. Nah, jadi Sufyan bin Uyainah berkata ya, kami telah mencobanya selama 50 tahun atau 60 tahun, artinya mencoba mempraktekkan hadis tadi. Ya, memberikan keluasan nafkah kepada istri dan anak pada tanggal 10. Kata Sufyan bin Uyainah, ternyata memang demikian. Kami mendapatkannya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Artinya rizki Uyainah ya, Sufyan bin Uyainah setiap tahun selama 50 tahun atau selama 60 tahun, nah itu sangat diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Sufyan bin Uyainah itu mengamalkan hadis tadi. Mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi bersumber dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Itu kan Masya Allah luar biasa. Ya coba kita praktekkan ya besok nih hari Kamis ya, praktekkan. Jadi anak dan istri kita berikan uang dapur lebih, ya, anak kita berikan uang jajan lebih, tuh Masya Allah. Dan juga pada hari Asyura amalan spesialis, ya, amalan khusus tanggal 10 bulan Muharram. Di samping kita sunnah berpuasa, sunnah memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah ya, sangat dianjurkan supaya kita memperbanyak bertobat, menyesali dosa-dosa di masa lalu, dan juga sangat dianjurkan untuk memberikan keluasan nafkah kepada anak dan istri kita. Juga dianjurkan oleh agama kita supaya kita memperbanyak sedekah. Masya Allah. Ya. Sedekah kepada siapa? Kepada yang sangat membutuhkan. Di antaranya fakir miskin, yatim piatu. Tuh. Nah itu sangat dianjurkan sekali. Ya. Sebenarnya bulan-bulan yang lain pun itu dianjurkan. Ya kita supaya membantu orang-orang yang tidak mampu. Membantu orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Cuman tanggal 10 Muharram, nah itu sangat dianjurkan. Jadi ada hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang sedekah pada hari Asyura, maka itu sama dengan sedekah 1 tahun. Insyaallah. Ya, 1 tahun tiap hari kita sedekah. Itu sedekah hari Asyura cuman sekali doang. Ya. Sedekah pada hari Asyura cuman sekali doang. Nah itu pahalanya sama dengan selama setahun kita sedekah setiap hari. Luar biasa ya. Nah ini saking istimewanya hari Asyura ya. Bil khusus pada orang-orang yang membutuhkan, karena itu beda nilainya ya. Jadi sedekah kepada orang yang tidak membutuhkan, ke orang biasa gitu, orangnya sehat gitu kan. Dan memang tidak sangat membutuhkan. Nah itu nilainya menurut
Imam Jalaluddin Asyuti, 1 dibalas 10. Nah, itu sedekah kepada orang yang sehat. Kan? Yang kedua, kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya. Musibah, terkena musibah contohnya. Kalau kita sedekah kepada orang yang terkena musibah, nah itu pahalanya 1 dibalas 90. Tuh kan? Kalau kepada kerabat terdekat, ya, pada handai tolan, pada orang-orang yang ada kaitan nasab, kaitan turunan dengan kita, maka pahalanya Masya Allah 900. 1 dibalas dengan 900. Luar biasa ya. Itu keluarga kita. Contoh sepupu kan. Atau abang, adik. Tuh. Nah, itu 900 balasannya. Kepada orang tua 900.000. Itu lebih banyak lagi ya. Kalau kita sedekah kepada orang tua, nah itu 1 dibalas dengan 900.000. Ada yang lebih tinggi lagi. Kepada para alim, ulama yang mengamalkan ilmunya, nah itu 1 dibalas 100.000 ya. Berarti beda berapa tuh dengan orang tua? Beda 100 ya? Ya, 900.000 sama 100, ya beda 100.000. Nah, jadi paling tinggi menurut Imam Jalaluddin Asyuti, nah itu sedekah kepada alim ulama ya, yang mengamalkan ilmunya. Orang tua pun sangat luar biasa ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, sedekah, infak kepada kedua orang tua, nah itu pahalanya 1 dibalas 900.000. Tuh. Kepada yang membutuhkan, walaupun dia orang lain, adalah 90. Tuh kan? Apalagi hari Asyura, nah itu dilipat gandakan, itu pada hari biasa gitu kan. 90, 900, 900.000, 100.000, nah itu pada hari biasa. Kalau pada hari Asyura, nah itu beda. Pada bulan-bulan haram, nah itu beda. Ya, lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa. Tuh. Nah, ini ada cerita ya. Cukup nggak dibuat cerita? Insyaallah cukup lah. Di zaman dulu ya, ini diceritakan oleh Imam Al-Yafi'i bahwa sesungguhnya pada suatu perkampungan dulu tuh ada kodi. Kalau zaman sekarang mah hakim ya. Ada seorang hakim yang kaya raya. Lalu datanglah seorang fakir pada hari Asyura gitu. Pada tanggal 10 bulan Muharram datang orang fakir yang minta-minta kepada hakim yang kaya tersebut. Terus ya, orang fakir tadi berkata kepada hakim yang kaya, "Tolong saya berikan ya daging. Karena saya adalah orang yang fakir, orang yang melarat. Saya minta daging dan juga minta uang 2 dirham. Terus minta roti, ya kalau sekarang minta beras lah ya. Minta beras umpamanya sekian kilo, 5 kilo. Daging 1 kilo umpama nih. Minta uang 2 dirham. Nah, terus dijanjikan tuh oleh hakim tadi. Oh, nanti dohor, ya. Itu datangnya pagi-pagi itu kan, tanggal 10 pagi-pagi. Kalau sekarang hari Kamis, besok nih pagi-pagi datang seorang pengemis yang fakir ke seorang hakim yang kaya. Ya. Kata hakim jawabnya, nanti saja dohor kamu datang lagi ya, mari. Yalah, nanti saya kasih dohor. Terus dohor datang lagi ya dia tuh, si fakir tadi ya. Orang fakir tadi, orang miskin tadi datang lagi kepada hakim karena dijanjikan oleh hakim yang kaya tadi. Setelah waktu dohor datang, udah asar aja, asar kesini lagi. Waduh, ini hakim Masya Allah ya. Suka menjanjikan, ini kan kecewa nih. Orang fakir sangat kecewa. Pada waktu asar dia datang lagi, ternyata tidak diberikan sesuatu pun. Tidak dikasih apa-apa. Masya Allah, ini kan berarti sangat kecewa sekali nih ya. Orang yang minta-minta, orang fakir, ya, orang melarat. Memang ini melarat beneran, bukan kayak pengemis zaman sekarang katanya. Kalau pengemis zaman sekarang itu kan banyak yang kaya di rumahnya. Rumahnya mewah katanya gitu kan. Mungkin itu sebagian ya. Sebagian ada memang yang beneran sangat butuh gitu.
Tidak semua. Ini memang butuh beneran gitu kan. Ini melarat beneran. Datang kepada seorang hakim yang kaya, dijanji pagi-pagi dijanjikan waktu dohor, setelah dohor datang lagi dijanjikan waktu asar, ternyata setelah asar datang kembali tidak dikasih apa-apa oleh hakim yang kaya tadi. Masya Allah, hakim agung. Terus si fakir tadi pergi, ya, hatinya merasa pecah, ya, Masya Allah. Kenapa? Sakit hatinya. Kenapa? Karena dibohongin oleh hakim agung yang kaya raya. Terus setelah dia pulang kembali dari rumah hakim agung, lewatlah di depan rumah Nasrani. Di depan rumah orang yang beragama Nasrani. Kebetulan itu si Nasrani sedang duduk di pintu rumahnya. Lalu si fakir tadi, ya, berkata kepada Nasrani, wahai kisanak, bihaqi hadal yaum i'tini syai'an, dengan kebenaran hari ini kasihlah aku sesuatu. Nah, jadi aku minta sesuatu kepadamu dengan hak hari ini. Nah, terus si Nasrani nanya, wa ma hadal yaum? Nah, emangnya ini hari apa? Padakaro lahul fakiru min sifati syai'an. Lalu disebutkan, ya, oleh orang fakir tadi, ya, oleh orang yang minta-minta tadi, bahwa hari ini adalah tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura, yang memang menurut Islam ini keistimewaannya sangat luar biasa, atau termasuk salah satu hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan? Masya Allah. Terus kata orang Nasrani tadi, udkur hajataka, memangnya apa kebutuhanmu? Ya. Nanti aku berikan kepadamu dengan agungnya hari ini. Dengan mulianya hari ini aku akan beri kepadamu apa yang kamu butuhkan. Terus si orang fakir tadi menyebutkan kebutuhan saya butuh roti, butuh beras, kalau zaman sekarang butuh daging, dan butuh uang 2 dirham untuk keperluan saya dan keluarga saya. Nah, lalu si Nasrani tadi ngambil beras, ya, berapa? 10 liter ya kalau di kita mah. Beras 10 liter, daging 10 potong, dan diberikan uang 20 dirham. Mintanya 2 dirham, bahkan dikasih 20 dirham. Itu kan Masya Allah. Waqala, dan orang Nasrani tadi berkata, ya, kepada si fakir, hadalaka wali, ini adalah untukmu dan untuk keluargamu. Madum tuhayan, selama kamu masih hidup. Ini berarti banyak nih ya. Dikasihnya tadi berarti cukup untuk selama hidup dia. Ya, kalau umpamanya 10 tahun lagi, ya mungkin udah tua ya, paling hidupnya 10 tahun atau 5 tahun lagi. Nah, setiap bulan, nah ini pakai untukmu 20 dirham. Karena dirham itu kan uang sono ya, uang Timur Tengah. Kalau dirupiahkan, wow, memang gede ya 1 dirhamnya. Terus si fakir tadi pergi ke rumahnya, ya, dia pulang ke rumahnya membawa hadiah daripada si Nasrani tadi. Singkat cerita, malamnya tuh kan hari Kamis, berarti malam Jumat kalau besok nih. Pada malam Jumatnya si hakim agung tadi tidur. Tidur. Ketika tidur dia mimpi. Mimpinya ada suara yang menyeru kepadanya. Jadi kata suara dalam mimpi, irfa rosaka, wahai hakim agung, angkatlah kepalamu, tengoklah ke atas. Lalu si hakim tadi menengokkan kepalanya ke atas. Setelah dia menengokkan kepalanya ke atas, dia melihat gedung yang dibangun dari emas, tuh kan. Batanya dari emas dan perak, dan juga gedong, ya, 2 gedong berarti. Gedong yang pertama dari emas dan perak. Gedong yang kedua satu lagi, nah itu terbuat dari inten mutiara yang merah. Masya Allah. Dari luar tembus ke dalam tuh kan. Jadi kalau dilihat dari luar itu tembus ke dalam. Masya Allah. Lalu si hakim agung tadi berkata, dalam mimpinya, ini masih dalam mimpi, ilahi mahadzanil qasrani, wahai Tuhanku, ada apa dengan 2 gedung ini?
gedung emas dan perak dan gedung intan mutiara. Lalu dikatakan kepadanya, hadzani kana laka. Ya, dua gedung ini tadinya untuk kamu. Lau qadaita hajatal fakiri, kalau kamu memenuhi kebutuhan si orang fakir tadi siang. Ya. Jadi kalau kamu memenuhi kebutuhan orang fakir tadi yang minta-minta kepadamu, kamu kasih, maka ini dua gedung untuk kamu. Nah, palama rodadahu soro li pulani nasrani. Nah, ketika kamu menolak orang fakir, artinya tidak mau memberikan sesuatu kepada orang fakir, maka jadilah gedung ini untuk orang Nasrani tetanggamu. Terus kata Imam Yafi, dia bangun dari tidurnya, ya. Terus, masya Allah, sambil merasa takut dan menjerit, ya, bil waili wasabur, waduh celaka aku, tuh kan bahasa kitanya gitu kan. Bil waili wasabur, celaka aku ini nih. Itu kata Hakim Agung tadi. Terus pagoda ila Nasrani. Pagi-pagi harinya hari Jumat. Kalau umpamanya tanggal 10 hari Kamis. Pada hari Jumatnya pagi-pagi dia pergi kepada Nasrani. Ya. Kata Hakim Agung kepada Nasrani, "Madza falta?" Kamu telah berbuat baik apa tadi kemarin, ya? Kamu kemarin berbuat baik apa? Nah, terus faqala jawab Nasrani, "Wa kaifa dzalika?" Emangnya ada apa? Terus fadzakarolahu ru'ya. Si Hakim Agung tadi menceritakan mimpinya. Dia mimpi, ya, melihat dua gedung, yang satu dari emas dan perak, yang satu lagi dari intan mutiara. Saya tadi malam melihat atau mimpi melihat dua gedung. Yang pertama terbuat dari emas dan perak, gedung yang kedua terbuat dari intan mutiara. Nah, terus masya Allah, ya, itu sangat bagus sekali, gitu kan? Nah, kamu berbuat apa tadi kepada orang fakir? Nah, kata orang Nasrani tadi, saya telah memberikan sekian. Dan dua gedung tadi, kata si Hakim Agung, nah tadinya buat saya kalau saya memberikan kepada orang fakir, tapi ternyata saya tidak mau memberikan, saya pahil, ya, saya pelit. Akhirnya gedung ini untuk orang Nasrani, untuk kamu, ya. Allah berikan gedung ini untuk kamu. Nah, terus, ya, kata Kodi, coba tolong, ya, tolong amalmu kemarin jual kepada saya seharga 100.000 dirham. Itu kan, udah saya beli aja tuh, Kak. Amalmu kemarin saya ganti 100.000. Padahal kamu kemarin kan cuma ngasih 20 dirham. Sekarang saya ganti 100.000 dirham. Yang penting dua gedung tadi untuk saya, kata Hakim Agung. Itu kan? Masya Allah. Terus bagaimana jawab Nasrani? Faqala ayuhal qadi kulu makbulin golin la abi udzalika bimilil ardi kuliha. Nah, wahai Hakim Agung, setiap amal yang diterima itu sangat mahal. Aku tidak akan menjualnya walaupun dengan harga emas sepenuh bumi. Ya, tidak akan kujual amal ini karena amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus atabhilu ala yabi kusraya? Apakah kamu pelit kepadaku, ya, dengan dua gedung ini, sedangkan kamu bukan orang muslim? Aduh, kamu kan bukan orang muslim, ya. Masa kamu menginginkan dua gedung tadi, ya kan? Nah, terus, nah, dia tuh kan orang Nasrani melepaskan salibnya. Salibnya dilepaskan, sabuk kuningnya dilepaskan. Lalu dia membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna dinahu wal haq. Nah, oh begini, ya. Wahai Hakim Agung, dengar ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan sesungguhnya agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Masya Allah. Ya, akhirnya orang Nasrani tadi masuk Islam.
Ya, karena dia tahu, dia yakin bahwa sodakohnya tadi kepada fakir miskin kemarin tuh kan, yang seharga 20 dirham dengan beberapa potong daging dan juga beberapa liter beras, nah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah 2 gedung. Yang pertama dari emas dan perak, gedung yang kedua dari intan mutiara, wasilah sodakoh pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu kan Masya Allah. Ya luar biasa nih. Itu orang Nasrani. Kalau kita mau sombong nih kan, orang Nasrani saja Masya Allah diterima sodakoh pada hari Asyura. Apalagi kita orang Islam. Kalau kita mau sodakoh pada hari Asyura, itu kalau ngomong sombongnya. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh sombong. Ya, kalau kita mau sodakoh ya udah sodakoh aja. Tapi jangan sombong gitu kan. Jangan mentang-mentang orang Islam sombong, tidak boleh. Ya kita sodakoh karena melaksanakan perintah agama. Kita sodakoh membantu orang-orang yang membutuhkan karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, amalan khusus pada hari Asyura adalah mengusap kepala anak yatim. Tuh kan? Cuman mengusap doang nih. Itu mengusap kepala anak yatim, setiap rambut yang ada di anak yatim, nah itu dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau kita usap tuh kan, rambutnya ada berapa? Ada 1.000.000 kali 10. Waduh, 10 juta kebaikan. Kalau ada 10 juta bagaimana? Tergantung rambutnya yang ada pada anak yatim. Bukan hanya rambut kepala, rambut badan, rambut tangan, rambut kaki. Itu pasti ada pori-pori rambutnya. Itu berapa juta rambut satu anak yatim yang kita usap. Itu cuma mengusap doang dengan penuh kasih sayang. Kita mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, apalagi sampai menyantuni. Itu nyantunin lain lagi pahalanya. Mengusap saja itu luar biasa pahalanya. Apalagi kalau sampai kita bantu dengan santunan berupa uang, ya berupa makanan, berupa beras dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa ya, pokoknya tadi orang Nasrani saja ceritanya itu luar biasa ya. Jadi sodakoh pada hari Asyura kepada yang membutuhkan. Nah itu sekalipun dia bukan Islam awalnya, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana yang orang Islam gitu. Itu kembali kalau ngomong sombongnya, tapi sekali lagi kita tidak boleh sombong. Nah, udah jam 7. Itulah kajian kita malam hari ini. Kembali kepada kesimpulan. Yang pertama ya, usahakan tuh kan untuk puasa sunnah. 3 hari, 2 hari boleh, 1 hari pun boleh, silahkan. Ya, kalau mau 3 hari, 9, 10, 11. 2 hari, 9, 10 atau 10, 11 boleh. 1 hari tanggal 10, hari Kamis. Ya, itu kalau mau puasa. Tuh. Terus perbanyak zikir, la ilaha illallah, salawat, baca Quran, ya baca tasbih, masuk doa Nabi Adam, ya, doa Nabi Yunus, itu perbanyak. Terutama sekali malam Kamis dan 100. Terus apa lagi? Perbanyak sedekah kalau kita punya, kan? Punya kelebihan harta, punya kelebihan rizki. Terus keluarga kita jangan lupa, tuh kan? Anak dan istri kita, kalau kita punya kelebihan rizki, maka nafkahnya harus dilebihkan daripada hari-hari biasa. 2 kali lipat itu minimal ya, 2 kali lipat. Biasa 50, 100, biasa 100, 200 dan selanjutnya termasuk uang jajan anak kita. Insya Allah janji Rasulullah, rezeki kita setahun ke depan akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya barangkali ya sambil nunggu waktu Isya ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silakan ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam. Apa sih yang menyambungi anak? Terus yang kedua, siapa sih sebenarnya yang berhak, yang paling berhak? Apakah dia
yang punya apakah dia terus ya sampai batas usia berapakah yang yang pertama lupa nih hukum ya. Jadi hukum menyantuni anak yatim bagi orang yang mampu ini ya. Bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokok. Dari kebutuhan keluarga, hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Gitu kan. Membantu menyantuni anak yatim. Gitu kan. Cuman kalau tidak ada ya itu bisa wajib. Kalau memang kelaparan itu wajib gitu kan. Kalau ini biasa aja dalam keadaan normal nih ya. Dalam keadaan normal. Nah, itu hukumnya sunnah, gitu kan, membantu yatim, gitu kan, atau yatim piatu. Nah, terus yang perlu disantuni itu yatim atau yatim piatu atau piatu doang. Nah, itu semuanya, gitu kan. Jadi kalau memang orang mampu, ya, orang kaya lah katakannya orang kaya, nah itu semuanya, gitu kan, yatim piatu, yatim piatu. Itu kan beda-beda definisinya. Kalau yatim itu anak yang tidak punya bapak. Kalau piatu seorang anak yang tidak punya ibu. Itu piatu namanya. Kalau yatim piatu berarti tidak berayah, tidak beribu. Nah, itu namanya yatim piatu. Tuh kan? Yatim piatu yang mana? Yang miskin, gitu kan? Yatim piatu yang miskin. Lalu bagaimana yatim piatu yang memang penanggung jawabnya kaya? Ini mah lain lagi berarti ya, beda ini. Walaupun dia yatim tapi ditanggung jawab oleh orang kaya, ini mah beda berarti. Ya. Jadi yang sangat dianjurkan adalah yatim piatu yang membutuhkan, karena dia miskin. Terus batasnya sampai mana? Sampai balik. Yang disebut yatim, anak, ya namanya anak yatim itu, anak, berarti sampai balik. Kalau sudah balik, nah berarti sudah bukan yatim lagi. Tapi namanya miskin. Gitu. Tetap semuanya juga harus dibantu. Baik yatim maupun yang sudah dewasa, kalau memang dia fakir miskin alias du'afa atau du'afa ya, maka ini berarti harus dibantu oleh orang-orang muslim yang kaya. Gitu. Sebenarnya tanggung jawab pertama itu adalah pemerintah negara gitu. Gitu kan? Jadi negara yang harus menyantuni fakir miskin dan yatim piatu, itu tugas negara. Ya. Kalau sama negara diabaikan berarti tugas orang-orang kaya. Gitu. Kalau oleh orang kaya pun diabaikan, negara mengabaikannya, orang-orang kaya mengabaikannya, udah kelaparan. Yatim piatu yang miskin, yang fakir udah kelaparan pasti. Tapi alhamdulillah ya di negara kita ini jarang sekali terdengar orang-orang yang sampai kelaparan, jarang ya. Sekalipun dia memang yatim piatu atau sekalipun dia memang sangat fakir gitu kan. Ini jarang terdengar ya kalau di wilayah Jakarta nih. Jarang gitu kan beritanya. Cuman perusahaan yang punya perusahaan MBG emang ngotot gitu kan. Ngotot nih ya yang punya dapur MBG. Kalau nggak ada MBG ini kelaparan, padahal bohong ya, dari dulu nggak pernah ada yang kelaparan gitu kan. Di wilayah Jakarta ya. Kalau di perkotaan gitu, tapi tahu kalau di pedalaman gitu kan seperti Papua itu nggak tahu ya. Cuman dari zaman Orde Baru sampai sekarang kayaknya itu jarang ya kalau di wilayah perkotaan. Cuman Orde Lama katanya pernah, ini memang zaman Orde Lama pernah gitu ya. Jakarta itu banyak yang kelaparan. Jangankan daerah, bahkan Jakarta pun itu banyak yang kelaparan, banyak yang mati kelaparan itu katanya. Menurut catatan sejarah gitu. Apalagi daerah, Jakarta saja banyak yang mati kelaparan. Itu zaman Orde Lama. Ya.
apalagi zaman penjajah gitu. Tapi dari mulai zaman Orde Baru sampai sekarang alhamdulillah ya Indonesia dalam urusan ekonomi memang tidak terlalu parah lah. Jadi sedikit sekali